Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar persamaan kuadrat SMA. Soal yang pertama, salah satu akar persamaan kuadrat itu adalah 3 kali akar yang lain. Nah, perkalian dari nilai-nilai A yang memiliki itu berapa? Oke. Nah, kita misalkan ya, akarnya itu M dan N. Akarnya M sama N. Berarti M itu 3 kalinya N. Nah, gimana perkalian akar? Jadi, perkalian dari akar itu C per A. Jadi, M dikali N itu C per A. Berarti M dikali N-nya M-nya diganti 3N ya. 3N dikali N itu C per A. C itu konstanta ya. 3 per A itu koefisien dari E kuadrat. Berarti 1. Jadi 3N kuadrat itu C. C-nya 3. Ya. Ini tadi sudah diganti 3. Ini jadi 3. 3 per 1 ya ini. Ini 3. Berarti N kuadrat 3 bagi 3, 1. Jadi N-nya plus minus 1. Terus hasil penjumlahan dari akar-akar, berarti ditambah ya, itu min P per A. Berarti 3N ditambah N negatif ini. Negatif ketemu negatif positif ya, berarti langsung 3A min 5 per A-nya 1. Jadi 4N itu 3A min 5. Oke. Nah, N-nya kan ada 2 kemungkinan tuh. Berarti kita coba dulu N-nya yang 1 ya. 3A dikurangi 5, jadinya 4 itu 3A min 5, berarti 3A-nya 4 ditambah 5, 9. Jadi A-nya 3. Habis itu ketika N-nya negatif 1, berarti 4 dikali negatif 1 sama dengan 3A dikurangi 5. Negatif 4 sama dengan 3A min 5, jadi 3A-nya itu min 4 tambah 5, 1. A-nya 1 per 3. Nah, ini kan hasil kali ya, perkalian dari nilai-nilai A. Dimana nilai A itu ini 3 atau sepertiga. Nah, itu dikali. 3 dikali 1 per 3. Berarti hasilnya 1. Yang B. Lanjut soal yang kedua. Misalkan P dan Hi adalah bilangan-bilangan real tidak nol dalam persamaan kuadrat ini. Mempunyai solusi P dan Hi. Maka ini berapa? Oke. Berarti hasil perkalian dari solusi P dan Hi itu kan C per A. Berarti P dikali Hi itu Hi per 1 ya A-nya. Jadi P Hi itu Hi. Nah, ini kan bisa dicoret. Jadi P-nya 1. Situ hasil penjumlahan dari akarnya itu P tambah Hi, itu rumusnya min P per A. Berarti negatif P per 1.
Ini P plus Q. Berarti P tambah P 2P itu negatif Q. Dimana P-nya 1 berarti 2 itu negatif Q. Jadi Q-nya negatif 2. Nah, yang ditanya P kuadrat dikurangi 2Q berarti P kuadrat 1 kuadrat 1 dikurangi 2 dikali Q-nya min 2. Jadi 1 ditambah 4 hasilnya 5. Yang D. Lanjut nomor ketiga. Selisih akar-akar persamaan ini adalah 1. Selisih A dan 4/6. Oke. Selisih ya. Selisih itu misalnya akarnya M dan N, berarti M dikurangi N. Kita mutlakkan ya. Gitu. Jadi ketika dimutlakkan itu maksudnya nanti hasilnya akan positif gitu ya. Karena selisih itu kan positif kayak gitu. Jadi kalaupun nanti M-nya ternyata bilangan yang kecil, kecil dikurangi besar kan negatif tuh. Tapi karena dimutlakkan nanti jadi positif. Nah itu ya selisihnya gitu ya. Itu sama dengan ini mutlak juga dari akar D per A. Selisihnya 1 ya. Berarti akar dari B kuadrat min 4AC per A. Itu sama dengan akar B kuadrat itu ini 2A kuadrat berarti 4A kuadrat min 4 dikali A-nya 1, C-nya ini 4 per 3A. Per A-nya per 1 ya, jadi nggak usah ditulis. Nah, ini kalau kita kuadratkan kedua ruas, berarti kan 1 kuadrat tetap 1. Yang ini akarnya hilang ya, karena dikuadratkan. Oke, ini dua ruas kita kali 3, berarti 3 sama dengan 12A kuadrat min 16A. Ini ya, 12A kuadrat min 16A min 3 sama dengan 4. Jadi 1 per 12, ini 12A, 12A difaktorkan 12 dikali min 3 itu min 3. Min 18 sama plus 2. Kan kalau dikali ini min 36, terus kalau ditambah negatif 16. Gitu. Terus itu ini 6, yang ini 9. Jadi 6A minus 9, 12A plus 12. Berarti kalau yang dari sini, A-nya itu 9 per 6, 3 per 2. Kalau yang dari sini, tahu yang ini berarti A-nya negatif 12 per 12, jadi negatif 1. Ini 2 ya, bukan 12. Ini 2, berarti negatif 2 per 12, jadi negatif 1 per 6. Ya. Nah, selisih A dan 4 per 6 ya yang ditanya. Ini kan kita A-nya dapat 2 tuh, ini sama ini. Kita ambil yang atas dulu ya. Ini kan 9 per 6. Berarti 9 per 6 dikurangi 4 per 6, itu 5 per 6.
Nah, ini ada ya 5/6. Kalau misalnya A-nya itu ini, berarti 4/6 dikurangi negatif 1/6. Berarti min ketemu min itu ditambah, jadi 4 tambah 1, 5/6. Sama ya, ini 5/6, ini juga 5/6. Berarti jawabannya yang C. Ya, itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.